Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Boleh saya dengar suara lebih keras lagi? Shalom Bapak Ibu Saudara. Jumat lalu kita merayakan hari Jumat Agung. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita diingatkan kembali bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Keselamatan yang diberikan. Dan pada hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Menjadi lambang sukacita. Kita patut bergembira karena bangkitannya menyatakan menang atas maut. Namun tidak cukup kita hanya bersuka, kita tetap harus menjaga keselamatan yang Tuhan berikan pada kita dengan tetap setia mengikuti Yesus sampai pada waktunya kita didapatkan menjadi hamba yang berkenan bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, mengikuti Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada hari ini. Terima kasih Yesus. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk pakai waktu ini untuk menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati Engkau, mengenal kehendak Allah dalam hidup kita. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Semua karena anugerah. Bawa hatiku penyembahan, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
Haleluya. Puji namamu Tuhan. Ku mau mengenal kehendak-Mu Yesus. Puji namamu Yesus. Oh, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Kita angkat suara kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Puji namamu. Segala pujian bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Puji namamu Yesus. Segala hormat bagimu Tuhan. Terima kasih. Glory bagimu. Hanya bagi Dia Tuhan, kami mau memberikan korban syukur kami Tuhan. Kami mau memberikan pujian, hormat. Hanya bagi Engkau Kristus, Allah penebus untuk hidup kami. Engkau mau mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Kami bersyukur Tuhan kepada Allah. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Temukan Tuhan. Katakan bersama-sama bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita katakan dengan lembut, Engkau telah mati bagi kami. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Hanya bagi Tuhan. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai Di dalam hidupku bagi Dia. bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat tangan saudara semua, katakan bagi Dia. Bagi Dia segala bagi Dia segala hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Mari beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Namamu Yesus. Dengan kasih Kristus nanti Bapak Gembala akan membuka kita ibadah pagi hari ini. Atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi dalam kehidupan kami, pagi hari ini kembali kami diperkenankan datang menghadap-Mu Tuhan. Kami diberi peluang yang besar untuk mengagungkan dan besarkan nama-Mu. Kami diberikan kesempatan untuk kembali menyimak dan berjumpa melalui sebagian sabda-Mu yang sebentar kami akan dengar bersama-sama. Untuk itu kami mengundang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Berkaryalah di dalam ibadah dan kehidupan kami. Hamba menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang ambil bagian pada ibadah pagi hari ini. Kiranya Engkau memperkenankan dan mengurapi mereka. Hamba percayakan ke dalam tangan-Mu pemberita firman-Mu, WL, singer, tim musik, tim tamborin yang mengoperasikan LCD maupun sound system, beserta seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan seluruh rangkaian perjalanan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Amin. Semua semangat muji nama Tuhan, siap amin Bapak Ibu Saudara, amin. Ada kuasa dalam pujian. Dimanapun kita berdiri, kemanapun kami pergi, mujizat pasti terjadi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, amin. Mari kita puji nama Tuhan, kami terima. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, Sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Dia besar dan hidup. dan hidup. berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Tuhan sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Dengan lebih semangat katakan, kami terima.
setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. Sekali lagi katakan, kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Mari beri kemuliaan nama Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan mampu menjadikan saya dan Bapak Ibu menjadi pemenang. Amin. Amin. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Semua boleh tepuk tangan. Rayakan Yesus, rayakan. Lagi rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan, dia bangkit. Dia bangkit, dia hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Katakan, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yesus bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita percaya Tuhan Yesus bangkit pada hari ini Bapak Ibu. Amin. Tiba saatnya kita mau bersama-sama duduk diam bersyafaat di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama mengucap syukur. Dia mati bagi kita semua. Dan pada hari ini ada kemenangan bagi kita semua. Karena dia hidup. Dia memberikan kemenangan kepada kita. Kita dibayar bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal. Biarlah kehidupan kita mau jadi seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebelum sama-sama kita bersyafaat pada pagi hari ini, kita mau sama-sama angkat pujian.
bukan dengan barang yang fana. Dengan barang fana membayar dosaku, dengan darah yang mahal, ada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kembali kita mengangkat pujian ini. Mari kita hayati, mari kita renungi. Bukan dengan barang fana Tuhan menebus kehidupan kita. Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan ku telah mati. Tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah
memberi waktu kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Sama-sama kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita sama-sama pandang Tuhan pada pagi hari ini. Kita renungkan pengorbanan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa kita. Yaitu Yesus yang rela mati, disiksa, dihina, dicaci maki, bahkan disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa saya dan kita semua yang hadir pada saat ini. Mari sama-sama kita naikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sempurna yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kita. Saya memberi waktu kepada kita semua untuk bersama-sama naikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Angkat suara kita, berseru di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Bersyukur karena Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kita. Bersyukur karena kita ada sampai saat ini bukan karena hebat kita, melainkan karena anugerah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak yang baik, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan Yesus anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Terkhusus Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengampunan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami Tuhan. Dialah kehidupan kami senantiasa selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu yang berkumpul bersama-sama di tempat ini, kami ingin bersama-sama bersyafaat di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat kita bersatu hati, kita mau bersama-sama berdoa untuk Indonesia kita. Kita angkat suara kita, biarlah Tuhan Yesus memberikan anugerah atas Indonesia, pengampunan untuk Indonesia. Kita angkat suara kita berdoa untuk Indonesia pada pagi hari ini. Bapak yang baik, pada saat ini Tuhan, kami datang bersama-sama bersekutu di hadapan Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kiranya Tuhan Kau memberikan pengampunan atas Indonesia Tuhan. Kau memberkati para pemerintah kami, dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan anugerah Tuhan memberkati Tuhan. Biarlah mereka senantiasa dapat memimpin Indonesia dengan roh takut akan Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin kami Tuhan. Kami serahkan para pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat suara kita berdoa untuk keamanan di negara kita. Biarlah Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera atas Indonesia. Tuhan Yesus juga memulihkan perekonomian yang ada di Indonesia. Kita angkat suara kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, kami berdoa Tuhan untuk keamanan di negara kami. Kiranya Tuhan Kau memberikan keamanan kepada negara kami Tuhan. Damai sejahtera Tuhan curahkan atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga akan memberikan pemulihan perekonomian di negara kami Tuhan. Biarlah sesuai dengan waktu Tuhan, segala sesuatu dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, damai sejahtera Tuhan curahkan atas Indonesia. Tuhan curahkan atas kami semua Tuhan. Dan Tuhan yang akan memulihkan bangsa Indonesia kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pada saat ini kita mau sama-sama berdoa untuk gereja kita. Kita mau bersama-sama berdoa untuk Bapak Gembala yang memimpin melayani di tempat ini. Kita berdoa untuk para diaken, kita berdoa untuk setiap komisi yang ada. Mari kita angkat suara kita berdoa. Bapak yang baik, pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau telah memilihnya ya Bapak sebagai gembala di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang akan memampukan Tuhan
Biarlah Tuhan Engkau yang akan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kami berdoa untuk setiap para tim pengembalaan, para diaken, setiap komisi yang ada, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang melayani di gereja ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati. Biarlah kami semua Tuhan dapat senantiasa, dapat dengan tulus melayani Tuhan. Biarlah ketika kami pelayanan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa memberkati. Jadikan gereja kami, gereja yang memberikan damai sejahtera, gereja yang memberitakan Injil, gereja yang senantiasa berdampak menjadi garam dan terang bagi dunia, dimanapun kami berada Tuhan. Pakailah kami seturut dengan kehendak Engkau. Tiba saatnya kita mau bersama-sama berdoa untuk setiap jemaat yang pada saat ini, mungkin jemaat yang hadir pada saat ini dalam kelemahan tubuh, kita mau sama-sama menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Di dalam permasalahan, pergumulan, perekonomian, pekerjaan, kita mau bersama-sama membawa setiap doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Toto, kami berdoa untuk Opa Tekcai, kami berdoa untuk Pak Hakim, Ibu Menara Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang lainnya yang pada saat ini dalam tubuh. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kemenangan terjadi. Kami percaya mujizat-Mu terjadi. Kami percaya kuasa penyembuhan-Mu terjadi di tempat ini. Dan terjadi kepada setiap jemaat yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Begitu juga Tuhan kami berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang dalam gumulan Tuhan. Ekonomian, pekerjaan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati. Dengan waktu-Mu Tuhan, Engkau yang akan memberikan pemulihan, berikan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami padamu Tuhan. Ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ini Tuhan kami mau bersama-sama melanjutkan ibadah kami Tuhan. Ini kami Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah Kau yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami datang dan kami tangan yang berasal daripada Engkau. Cita yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah doa kami yang jauh dari kata tidak sempurna Tuhan. Tetapi milik Allah yang sempurna, Allah yang tidak terbatas. Dan biarlah Engkau yang akan menyempurnakan doa kami pada saat ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat, tiba saatnya kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita buka pikiran kita. Biarlah ketika firman Tuhan yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat tertanam di dalam kehidupan kita dan bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan mengatakan hendaklah kita setia sampai akhir, biarlah supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan. Ketika kita setia kepada Tuhan, janji Tuhan ya dan amin, mahkota kehidupan akan Dia berikan kepada kita. Kita angkat pujian mahkota kehidupan. Berapapun harga yang harus ku
pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita angkat pujian ini sekali lagi, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Ini komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami mau tetap setia, hidup melayani seumur kehidupan kami Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Kita mau katakan mengiringi-Mu. mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Kita katakan sekali lagi, melayani, mengasihi, mengiringi-Mu Tuhan. Haleluya. melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita katakan sekali lagi, melayani-Mu Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring Kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. hidupku. Kami mengaminkan pujian ini Tuhan. Kami akan menikmati dan menerima janji-Mu yang agung.
Biarlah kami boleh menjadi umat-Mu, bukan umat yang biasa-biasa saja, tetapi senantiasa menikmati janji Allah, ya dan amin. Biarlah kemurahan Allah dinyatakan atas setiap kehidupan kami. Anugerah Tuhan melimpah, menyertai setiap kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu Bapa. Pemberitaan firman Allah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Melalui hamba-Mu yang tidak ada artinya apa-apa, Tuhan akan menyatakan kuasa kemuliaan-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, berkat ilahi dinyatakan setiap kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tegang semuanya kayaknya. Siapa yang menikmati anugerah Tuhan pagi hari ini? Siapa yang menikmati sukacita dari Tuhan? Hanya amin saja. Coba berikan senyum kanan kiri. Kelihatan kok kalau yang tersenyum pasti matanya agak mengkerut. Tapi yang tidak senyum pasti melotot. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh diberkati oleh Tuhan dengan kasih dan anugerah yang Tuhan berikan. Diberikan kesehatan, diberikan sukacita yang melimpah, kita masih diberikan anugerah yang besar untuk kita bisa nikmati dari hari lepas ke sehari. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari satu renungan firman Allah dalam Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang genap. Supaya nanti enggak kebablasan. Kalau saya yang baca saja, Bapak Ibu cuma melihat saja dan mendengarkan, tahu-tahu enggak ngerti sampai di mana. Ya, hari ini mari kita baca bersama-sama Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan mulai dari ayat yang ganjil, ayat yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya bertanya kepada anak sekolah minggu, di sini ada Icel. Cel, hari ini memperingati apa, Cel? Kebangkitan, disebutnya hari apa, Cel? Hari Paskah. Nah, kalau anak sekolah minggu pasti antusias kalau ditanya ya, apa hari ini setelah kematian 3 hari kemudian apa, disebutnya apa, anak-anak sekolah minggu pasti antusias. Nah sekarang, apa yang kita pikirkan tentang Paskah? Kalau setiap saat, setiap waktu kita bisa menikmati
ibadah kebangkitan Tuhan, ibadah kematian Tuhan Yesus, kita menikmati Jumat Agung, menikmati hari Paskah, apa yang kita pikirkan tentang Paskah? Apa yang mendorong jemaat untuk merayakan Paskah? Kalau kita berpikir ulang Bapak Ibu Saudara, sudah berapa kali saya datang untuk merayakan Paskah? Sudah berapa kali saya mengikuti ibadah Paskah? Sudah berapa kali saya mendengarkan khotbah renungan yang berhubungan dengan kebangkitan Yesus? Itu pertanyaan buat kita semuanya. Apakah setiap saat kita mendengarkan, setiap tahun kita merayakan, itu hanya sebuah tradisi? Atau itu hanya sebuah rutinitas, oh aku mau bersama-sama datang untuk menikmati ibadah Paskah, untuk menikmati ibadah Jumat Agung. Bagi orang Yahudi, hari Paskah atau memperingati Paskah ini sangat penting sekali. Karena Paskah bagi bangsa Yahudi adalah memperingati keluarnya Israel dari Mesir. Memperingati atau merayakan bagaimana bangsa Israel lolos dari maut. Karena perbudakan yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Hari ini kita boleh ada di saat ini karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, Paskah harus kita rayakan dengan gembira. Paskah harus kita rayakan dengan sukacita. Paskah harus kita rayakan dengan bersukaria. Seharusnya, menurut tradisi Katolik yang saya tahu, Natal hanya diperingati biasa-biasa saja. Tetapi ketika mereka memperingati hari Paskah, atau memperingati Jumat Agung, mereka akan antusias untuk dapat memberikan sesuatu yang luar biasa. Karena bukan kelahiran Yesus, semuanya berarti. Tetapi bukan kelahiran Yesus yang terutama. Tetapi kematian Yesus di kayu salib, itu yang membawa satu garis merah untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dosa saya sudah diampuni. Bahwa saya sudah ada bersama dengan Yesus, jadi wakil Yesus mati di kayu salib untuk dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Ini bukan sesuatu yang main-main. Hanya sebagai sebuah peringatan. Hanya sebagai sebuah rutinitas yang kita rayakan. Kalau anak sekolah minggu senang hari Paskah karena dapat telur. Ya, dapat bingkisan yang indah-indah, yang bagus-bagus. Apakah kita juga berpikir seperti itu? Hari ini bukan waktunya untuk kita memikirkan telur. Tetapi hari ini waktunya untuk kita berpikir apa yang saya hadapi, apa yang saya terima dengan kebangkitan Yesus dari kubur. Apa yang akan kita nikmati, apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita nyatakan untuk kebesaran dan memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan melihat apa makna kebangkitan bagi kita semuanya pada pagi hari ini. Ingat satu hal bahwa merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Yesus bukan hanya sekedar untuk menikmati keramaian atau sukacita saja. Tetapi bagaimana kita menikmati anugerah Tuhan, sukacita kita dinyatakan oleh Allah melalui kehidupan kita. Apa makna kebangkitan bagi kita? Yang pertama adalah kebangkitan Yesus membawa satu pengharapan buat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kematian Yesus di kayu salib membuat para murid kehilangan pengharapan. Karena pada saat itu murid-murid tahu persis bagaimana Yesus menderita. Bagaimana Yesus mengalami satu hinaan, bagaimana Yesus mengalami satu cercaan, bagaimana Yesus mengalami satu penganiayaan. Mungkin kita umat Tuhan yang ada di tempat ini belum pernah mengalami yang namanya diresolusi oleh masyarakat. Paling hanya dihina, Kristen, mati di salib. Kalau enggak akan menghina Yesus Tuhan kita. Yesusmu yang begini, Yesusmu yang begono, Tuhanmu yang begini, Tuhanmu yang begono. Tidak sampai mengalami
mengalami satu resolusi hidup, tidak sampai mengalami satu tekanan batin yang besar, belum sampai mengalami yang namanya penganiayaan seperti yang dialami Tuhan Yesus di kayu salib. Murid-murid kehilangan pengharapan. Mereka melihat sendiri ketika Yesus perjalanan dari pengadilan sampai ke Bukit Golgota. Bagaimana Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan murid-muridnya juga tahu mereka yang membawa sendiri mayat Yesus itu ke dalam kubur, meletakkannya dan menutup batu yang begitu besar. Tapi kenyataannya ketika para murid pergi untuk merempahi mayat Yesus, apa yang disaksikannya? Kuburnya telah kosong, pintunya sudah terbuka dan kubur kosong. Hanya ada kain kafan yang tertinggal di tempat itu. Sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, sesuatu yang sangat mengecewakan yang saat itu dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Terutama wanita-wanita yang setiap pagi mereka memberikan atau merempahi mayat Yesus. Hilang pengharapan mereka. Murid-murid tidak akan lagi melihat mujizat Tuhan. Murid-murid tidak akan melihat lagi kuasa Tuhan. Murid-murid tidak akan bersama lagi melihat anugerah Tuhan dalam hidupnya. Tetapi ketika mereka dalam ketertegunannya, dalam kekecewaannya, dalam kekhawatirannya, dalam kesedihannya karena melihat kubur sudah kosong, ada malaikat muncul untuk memberikan satu pernyataan kepada murid-muridnya. Mengapa engkau mencari orang hidup di antara orang mati? Ini satu pernyataan yang membuat para murid atau wanita-wanita pada saat itu tertegun ketika mendengarkan pernyataan itu. Malaikat itu memberikan satu pengharapan baru. Karena akhirnya para wanita ini teringat apa yang dinyatakan oleh Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Bahwa dia akan mati, dia akan dikuburkan dan 3 hari kemudian dia akan bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pengharapan baru dinyatakan sehingga para wanita menikmati kasih anugerah Tuhan. Para wanita ini mengalami, dia menyadari bahwa dosa dan kesalahannya telah diampuni. Dia merasakan bagaimana menikmati damai sejahtera dari ilahi. Dan mereka juga menikmati yakin dan aman di tengah-tengah kekuasaan dunia yang saat ini tidak menentu. Ada satu pengharapan yang dijanjikan oleh Allah. Saat itu para wanita akhirnya pergi meninggalkan kubur itu dan memberitahukan kepada para murid yang lain. Ada secerca harapan yang dia dapatkan dari munculnya malaikat di dalam kubur itu. Sehingga para murid, para wanita ini bersuka cita. Mereka pergi dan memberitahukannya kepada yang lain. Bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah tidak ada di dalam kuburnya. Kita adalah umat-umat Allah yang diberikan satu janji dari firman Tuhan. Diberikan janji dan kuasa dari Allah bahwa dia berjanji memberikan satu damai sejahtera dalam hidup kita. Dia memberikan janji bahwa dosa-dosa kita diampuni. Dia memberikan janji bahwa kita akan aman di tengah keputusasaan dunia ini. Bagaimana hidup kita menyikapi pengharapan kita di hadapan Allah. Harapan di dalam Tuhan itu pasti. Harapan di dalam Tuhan itu tidak semu. Harapan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tetapi Allah memberikan harapan yang indah atas hidup kita. Hal kedua, kebangkitan Yesus mengajar kita untuk hidup dengan iman dan percaya. Pada saat Maria dan teman-temannya hendak memberikan rempah-rempah atau merempahi mayat Yesus. Mereka memiliki satu pengharapan bahwa mereka akan bisa melaksanakan itu. Tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka berpikir bahwa
nanti siapa yang akan menggulingkan batu atau membuka batu sebagai penutup kubur itu sehingga mereka bisa masuk. Ada kegalauan yang dirasakan oleh para wanita tadi. Ada kekhawatiran yang dirasakan oleh para wanita. Mereka ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, merempahi mayat Tuhan Yesus sehingga mayat Tuhan Yesus senantiasa harum dan wangi. Persoalan Maria dan wanita yang lain yang pada pagi-pagi itu mereka pergi ke kubur Yesus. Itu hanya satu hal, yaitu bagaimana batu besar yang menutup pintu kubur itu bisa terbuka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan hidup saya, persoalan hidup Bapak Ibu Saudara, masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi itu adalah banyaknya batu-batu yang masih menutupi hidup kita. Banyaknya batu-batu yang masih menutupi harapan kita. Banyaknya batu-batu yang membawa iman kita tidak mempercayai akan kuasanya Tuhan. Batu yang menghalangi hidup kita. Batu sakit penyakit. Batu persoalan, batu tekanan yang menutupi hidup kita, batu-batu kesulitan yang menghalangi iman kita, batu-batu keterpurukan yang saat ini ada di depan mata kita, itu yang akhirnya membuat kita menjadi orang-orang yang khawatir, menjadi orang-orang yang tidak pasrah, menjadi orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatan kita, bahwa aku tidak mampu, aku tidak bisa melakukan ini. Kebangkitan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita hidup dengan iman dan percaya kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Satu pengharapan yang agung dijanjikan oleh Allah bahwa setiap kita tanpa iman orang tidak akan berkenan kepada Allah. Tetapi biarlah kita bersama-sama menikmati kasih Tuhan karena Yesus mengajar kepada setiap kita untuk beriman dan percaya bahwa kebangkitan Yesus mampu menggulingkan persoalan kita. Kebangkitan Yesus mampu menggulingkan batu penyakit kita. Kebangkitan Yesus mampu menggulingkan keterpurukan hidup kita. Batu yang menutupi persoalan-persoalan dalam rumah tangga kita digulingkan oleh kebangkitan dan kuasa Yesus. Biarlah setiap kita boleh melihat bagaimana Allah berkarya, bekerja atas hidup kita. Batu-batu yang menutupi keadaan kehidupan kita yang kita menjadi orang-orang yang tidak beriman, kita tinggalkan. Kita hanya berharap dan melihat kuasa Tuhan. Kita hanya melihat bahwa Allah bangkit membawa setiap anugerah, pengharapan yang utuh di dalam Tuhan. Hal ketiga yang akan kita pelajari. Dari kebangkitan Yesus, apa makna yang kita dapatkan? Bukan hanya menjadi sebuah pengharapan saja. Kebangkitan Yesus bukan hanya mengajar untuk kita hidup beriman dan percaya. Tetapi kebangkitan Yesus Kristus membawa kemenangan bagi setiap hidup kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebangkitan Yesus menyimpulkan bahwa Allah itu ia sungguh-sungguh Allah. Karena dia mampu menaklukkan maut dan dosa. Kemenangan apa atas maut? Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Itu menjadi satu jaminan kemenangan atas maut yang diberikan kepada setiap kita, orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan.
Karena kita senantiasa memelihara iman dan percaya kita. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, Paulus menegaskan kepada kita bagaimana dia mempertahankan iman dan percaya di hadapan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Tidak mudah untuk kita bisa memelihara iman dan percaya kita di hadapan Tuhan. Tetapi Paulus memberikan satu penegasan, Paulus memberikan satu pernyataan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Pertanyaannya buat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sejauh mana kita memelihara iman kita di hadapan Tuhan? Bagaimana kita bisa memelihara iman dan mengakhiri pertandingan ketika kita menghadapi satu persoalan, kita sudah mengeluh, kita sudah bersungut-sungut. Ketika kita menghadapi sakit penyakit, kita sudah mau meninggalkan Tuhan. Ketika perekonomian sudah mulai terpuruk, kita mau minta cerai. Apakah itu namanya iman? Apakah itu membuktikan bahwa Yesus memberikan kemenangan atas maut? Saya dan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, mengaminkan apa yang Tuhan nyatakan. Bagaimana Paulus menghadapi satu anugerah yang besar yang diberikan oleh Bapa di surga. Paulus orang yang belum mengenal Tuhan. Paulus orang yang bejat. Paulus orang yang tidak menjadi contoh. Paulus orang yang menganiaya. Paulus orang yang menghina. Paulus orang yang tidak baik. Tapi karena kasih dan anugerah Tuhan, Paulus diberkati oleh Tuhan. Dipimpin, disertai, dituntun oleh Tuhan. Dia berani membayar harga. Dia berani membayar hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak main-main apa yang diberikan oleh Paulus. Bukan sekedar duit. Paulus memberikan banyak uang kepada pelayanan yang dia layani, yang dia rintis. Paulus memberikan tenaganya kepada masyarakat atau jemaat yang dia bentuk. Dia memberikan pikirannya, dia memberikan hatinya untuk pelayanan yang dia layani. Sampai pada akhirnya tekanan-tekanan yang menempa atau menimpa Paulus, dia halaukan begitu saja. Karena dia tahu bahwa dia akan menerima mahkota kehidupan atas hidupnya Paulus. Sampai hari ini kita semuanya menikmati bagaimana pengajaran-pengajaran Paulus dinyatakan melalui Alkitab yang diajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai pada akhirnya Paulus berani mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ketika Paulus mengakhiri sebuah kehidupan atau episode yang mengerikan, Paulus tetap memuji Tuhan. Paulus tetap mengandalkan Tuhan atas hidupnya. Dia tidak mau menengok ke belakang. Dia tidak mau mengingat lagi apa yang sudah dia lakukan. Penganiayaan terhadap anak-anak Tuhan. Paulus tetap membawa dirinya bahwa segala hal kemuliaan hanya bagimu. Itu yang dinyatakan oleh Paulus. Sehingga dia mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Kebangkitan Yesus membuktikan bagaimana Paulus diberkati oleh Tuhan. Paulus dipimpin oleh Tuhan dan anugerahnya besar dinyatakan atas Paulus. Paulus menang dari maut. Bukan hanya kebangkitan Yesus, bukan hanya membawa kemenangan atas maut, tetapi dia juga membawa kemenangan atas dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma 6 ayat yang ke-10. Roma 6 ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kristus tidak berdosa. Kristus adalah manusia dan Allah yang suci dan kudus. Tetapi Yesus mati di kayu salib untuk membawa dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita hadapi, apa yang kita alami sudah terpancang di kayu salib bersama dengan anugerah Allah, bersama-sama dengan pengorbanan Yesus di kayu salib.
Ada hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa tetap mengalami kemenangan atas dosa yang ada di setiap saat atas hidup kita. Yang pertama, bagaimana kita menanggalkan manusia lama kita. Supaya kita boleh menang dari dosa-dosa yang ada di depan kita. Bagaimana kita menanggalkan manusia lama kita. Kita harus rela melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Roma 6 ayat yang ke-6, kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Saya dan Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang bisa menghalangi dosa di depan kita. Dosa itu tersedia di depan kita. Tergantung bagaimana kita mau menyikapi. Mau jatuh ke dalam dosa atau kita mau menghindar dari dosa. Itu adalah pilihan. Kita seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Kita seringkali masih memikirkan dengan iri hati kita. Kita masih ada dalam hidup kita karakter menjadi pembohong. Kita masih menjadi penipu, dosa-dosa pemarah, dosa-dosa menjadi pecundang. Kita masih menjadi orang yang bisa menjadi pemabok. Kita bisa menjadi orang yang masih suka bergosip. Kita masih menjadi orang yang bisa menjadi pelakor bagi rumah tangga orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi dosa-dosa yang ada di depan kita. Bagaimana kita bisa meninggalkan dosa-dosa itu? Kita harus kuat dan kita harus tegas untuk kita berkata bahwa saya tidak mau bermain dengan dosa. Apapun yang ada di depan kita. Itu adalah pilihan buat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebangkitan Yesus mengubah posisi kita dari hamba dosa menjadi anak Allah. Dosa kita sudah sama disalibkan bersama Yesus di kayu salib. Apa yang sudah kita buat sehingga kita melahirkan dosa-dosa dalam hidup kita? Itu menjadi pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Dosa apa yang sudah saya buat? Dosa apa yang sudah saya lahirkan? Hari ini Yesus bangkit. Dosa-dosa kita sudah disalib bersama dengan kematian Yesus di kayu salib. Supaya kita tetap menang di dalam dosa. Tadi meninggalkan manusia lama kita. Selanjutnya kita harus rela diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Bersedia enggak untuk kita diperbaharui? Bukan hanya meninggalkan manusia lama kita, tetapi setelah kita meninggalkan manusia lama kita duduk termangu, kita berdiri termangu, jalan di tempat tidak mau melangkah. Kebangkitan Yesus pada hari ini mau membawa kita kepada satu anugerah yang besar, menuntun kita, memimpin kita, membawa kita, menggandeng kita. Untuk apa? Untuk kita mau diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Tidak hanya sekedar menjadi pengikut-pengikut Kristus yang menikmati segala sesuatunya sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita. Tapi Allah ingin bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian mau diperbaharui roh dan pikiran kita. Saat Allah menegur, saat Allah memperbaharui, saat Allah membangun hidup kita, karakter kita melalui firman Tuhan. Lepaskan kerelaan hatimu untuk tunduk kepada firman Allah. Bukan bersungut-sungut. Pulang-pulang langsung marah. Yusuf nyindir aku ya. Itu firmannya buat aku ya. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita diperbaharui atau ditegur oleh firman Allah. Tidak penting untuk kita bisa bersungut-sungut atau tidak penting untuk kita meragukan kasih Allah. Karena Allah mau supaya kita menang dari dosa. Kita sudah menang dari maut supaya kita menang dari dosa. Kita tidak hanya meninggalkan manusia lama kita, tetapi kita rela mau untuk diperbaharui pikiran dan roh kita. Jangan mengeraskan hati. Hari ini Tuhan mau mengajak kita
Hari ini Roh Kudus mau menjamah setiap kita. Supaya kita diperbaharui pikiran, diperbaharui roh kita. Supaya kita tidak terjerembab di dalam dosa. Kebangkitan Yesus membawa satu kemenangan atas dosa. Kalau kita sudah mau meninggalkan manusia lama kita, kita mau diperbaharui oleh roh dan diperbaharui pikiran kita. Mari bersama-sama. Kita akan menggunakan manusia baru kita menurut kehendak Allah. Dalam kebenaran dan kekudusan. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tuhan tidak mau melihat kepura-puraan kita. Tuhan tidak mau melihat casing hidup kita. Tapi Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati saya dan hati Bapak Ibu Saudara. Supaya kita dicetak, supaya kita hidup tidak menjadi manusia-manusia yang munafik. Tetapi kita menjadi manusia-manusia yang berkenan di hadapan Allah. Menjadi umat-umat Allah yang diperkenan di hadapan Dia. Manusia baru adalah manusia yang sudah lahir baru dan melakukan introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Ini bukan bayang-bayang Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini adalah firman Allah yang harus kita nyatakan di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Apakah kita bisa mengintrospeksi diri kita atas setiap firman yang diberikan oleh hamba-hambanya? Oleh setiap perenungan firman Allah yang setiap saat, setiap waktu kita terima. Manusia baru adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman pertobatan di hadapan Allah. Bukan bertobat hari ini, besok balik lagi. Tetapi pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang dikehendaki oleh Allah. Manusia baru adalah orang-orang yang membuat dirinya semakin dekat kepada Tuhan. Semakin memiliki hati Bapa. Semakin memiliki kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Semakin dalam untuk kita bisa membangun sebuah chemistry bersama dengan Tuhan. Tuhan itu bukan tempat untuk laporan. Tuhan itu bukan satpam hidup kita. Laporan kalau hari ini sudah sampai di sekolah. Laporan sama Tuhan kalau hari ini sudah sampai di kantor. Laporan kalau hari ini saya mau makan. Terus minta Tuhan jagain. Tuhan minta tolong. Tuhan bukan babysitter kita. Tuhan bukan satpam kita. Tapi Tuhan mau manusia baru kita membuat diri kita lebih dekat bersama dengan Tuhan. Memiliki satu kehidupan baru untuk kita menjalin sebuah komunikasi yang lebih erat. Membuat sebuah chemistry yang lebih erat di hadapan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Ini menjadi satu pertanyaan buat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah saya sudah melakukan hal itu? Apakah saya sudah ada di posisi itu? Apakah saya hanya membawa atau menghadirkan Tuhan sebagai satu sosok yang bisa tak suruh-suruh? Manusia baru adalah orang-orang yang telah mengalami pencerahan spiritual bersama dengan Bapa di surga. Apakah saya ada hubungan erat bersama dengan Tuhan? Apakah saya menikmati kasih-Nya Tuhan? Apakah iman saya bertumbuh berkembang di dalam Kristus? Atau saya hari ini menjadi jemaat yang hanya nuntut? Atau saya hari ini hanya menjadi jemaat yang suka ngoceh? Atau hari ini saya menjadi hamba Tuhan yang senantiasa nuntut? Saya dan Bapak Ibu Saudara diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi manusia-manusia baru yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Kita dimuliakan oleh Tuhan. Kita dipilih menjadi pilihan yang mulia, menjadi pilihan yang agung. Kita tidak hanya sekedar menjadi dicomot dari sana, dicomot dari sini. Enggak, tapi Tuhan memiliki planning yang indah atas hidup kita.
Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memaknai kebangkitan Tuhan. Bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus pada hari ini, kita seperti wanita-wanita yang datang pagi-pagi untuk memberikan atau merempahi mayat Yesus. Yang awalnya kita tidak punya pengharapan, tetapi Yesus memberikan satu pengharapan baru buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan satu anugerah yang besar untuk kita bisa lalui dan nikmati. Bapak juga membawa kebangkitan Yesus, mengajar kepada kita untuk kita hidup beriman kepada Dia. Bukan sekedarnya. Dan Tuhan juga memberikan satu janji bahwa kebangkitan Allah itu memberikan satu kemenangan. Menang dari maut dan menang dari dosa yang ada di depan kita. Yang selalu ngikutin langkah kita, yang selalu setiap saat, setiap waktu ada dan mengiringi setiap hidup kita. Dosa kita sudah dilebur bersama kematian Yesus di kayu salib. Kita adalah menjadi orang-orang yang berkemenangan. Jangan merasa terintimidasi karena hidup kita. Jangan terintimidasi hidup kita karena sakit penyakit. Jangan terintimidasi hidup kita karena keterpurukan ekonomi. Jangan terintimidasi hidup kita karena saya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan terintimidasi karena hidup kita karena kesulitan dan masalah. Pengharapan di dalam Tuhan menjanjikan bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara dimuliakan oleh Allah. Dengan iman dan percaya, dialah kebangkitan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang yang akan kita berikan untuk Tuhan? Melalui kebangkitan Yesus Kristus, dari kematian, dari penderitaan, dari palang salib, apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Apakah masih layak kita untuk bersungut-sungut? Apakah masih layak kita untuk menggerutu? Apakah masih layak kita marah-marah? Tuhan mengajar kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat karya agung Allah. Kebangkitan Yesus membawa hidup saya dan Bapak Ibu Saudara menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Saya bisa main musik, berikan dengan hidupmu untuk memain musik. Saya bisa menyanyi untuk Tuhan, berikan suaramu untuk memuliakan Tuhan. Saya punya uang, berikan uangmu untuk Tuhan. Saya punya kepintaran di dalam komputer, gunakan itu, berikan itu untuk Tuhan. Bukan memberikan sesuatu yang menjatuhkan gereja Tuhan. Bukan memberikan sesuatu yang memadamkan iman orang. Bukan memberikan sesuatu yang bisa mengintimidasi orang lain. Bukan memberikan sesuatu yang bisa membawa kepada keterpurukan. Hari ini kita dibawa oleh firman Allah. Untuk kita bisa menikmati kebangkitan Allah yang sesungguhnya. Bangkit dalam iman dan percaya kita. Dalam roh dan pikiran kita bersama dengan Yesus. Yesus bangkit dari kematian. Kita bangkit dari kematian keterpurukan hidup kita. Kita bangkit dari kematian iman kita. Hari ini kita boleh dipoles oleh Tuhan. Kita dibawa kepada satu titik di mana kita hanya bisa berpengharapan kepada Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang hanya dilakukan untuk menggenapi firman-Nya. Bukan untuk menyatakan sesuatu hal yang lain yang bisa menyakiti orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak pemain musik dan WL Singer untuk maju ke depan. Kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama membawa diri kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bahwasanya kasih setianya yang terus melingkupi hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, itu akan membawa kepada kasih dan anugerah yang besar di hadapan Tuhan. Silakan Bapak Ibu mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Silakan Bapak Ibu mengambil waktu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Mari kita bawa
chemistry kita di dalam chemistry-nya Allah. Untuk terjalin satu komunikasi yang indah di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Singer akan memujikan pujian ini. Sementara Bapak Ibu Saudara, nikmatilah perenungan firman Allah ini bersama dengan kasih Tuhan. Minta Roh Kudus untuk memeteraikan firman ini. Minta Roh Kudus berkarya atas hidup Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan. Kebangkitan Yesus membawa kepada satu anugerah besar. Kebangkitan Yesus membawa kepada satu pengharapan yang agung di hadapan Tuhan. Kebangkitan Yesus membawa dan mengubah pikiran di hadapan Allah. Haleluya Tuhan. Biarlah kita menjadi umat Allah yang menggenapi firman-Nya setiap saat, setiap waktu. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami menentang apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu atas hidup kami Tuhan, di dalam kasih dan kemurahan-Nya. Mari bersama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Inilah hidup kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Tuhan akan mengajar kepada kami anugerah yang besar. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku.
hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhan pilih setiap kami Tuhan. Tuhan bawa setiap kami Bapa. Haleluya. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Biarlah Tuhan Kau menuntun setiap langkah hidup kami. Untuk kami senantiasa dapat menggenapi firman-Mu Bapa. Dari segala keterpurukan hidup kami. Dari segala intimidasi-intimidasi yang sering kali terjadi atas hidup kami. Hari ini kami mau membawa Tuhan pengharapan kami atas kebangkitan-Mu. Membawa kepada perubahan iman percaya kami di hadapan Engkau. Akan membawa kemenangan atas kebangkitan-Mu Tuhan. Bagi setiap hidup kami umat manusia yang Tuhan tebus dosa kami di atas kayu salib bersama dengan penderitaan dan curahan darah-Mu. Engkau membawa hidup kami menjadi hidup yang mulia. Engkau membawa hidup kami menjadi hidup yang berarti. Engkau membawa hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bawa kami Bapa untuk kami menjadi umat-Mu yang memuliakan Tuhan. Menjadi umat-Mu yang senantiasa mengagungkan Tuhan. Menjadi umat-Mu yang terus mensyukuri atas pengorbanan dan kebangkitan-Mu bagi hidup kami. Tuhan meteraikan firman-Mu bagi setiap jemaat Tuhan dan juga saya. Biarlah Tuhan akan menuntun setiap langkah hidup kami. Jauh dari setiap hal yang tidak dapat kami lakukan. Engkau Allah yang akan memberkati. Engkau Allah yang memberikan jaminan yang pasti atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati jemaat Tuhan. Berkati pelayanan di tempat ini. Berkati gembala sidang dan diaken. Berkati setiap komisi. Supaya kami bersama-sama menikmati pengharapan. Menikmati perubahan-perubahan. Menikmati kemenangan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang berkuasa atas hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, saya ucapkan kepada seluruh sidang jemaat, saya mengucapkan selamat Paskah. Kiranya kebangkitan Kristus membangkitkan semangat pengiringan dan pelayanan kita di hari-hari yang akan datang. Saya serahkan kepada WL yang akan menginformasikan sekaligus mengucapkan kepada seluruh sidang jemaat yang merayakan ulang tahun pada bulan Maret. Inilah untuk setiap jemaat yang berulang tahun di bulan Maret. Di slide pertama ada Tante Lili yang berulang tahun tanggal 16 Maret. Lalu ada Oma Yudi tanggal 17 Maret. Lalu ada Ciana tanggal 22 Maret. Lalu ada Pak Rahmat tanggal 24 Maret. Lalu ada Saudara Jason tanggal 30 Maret. Cuma itu saja Bapak Ibu. Kami mengucapkan kepada setiap jemaat yang berulang tahun di bulan Maret, kiranya damai sejahtera, Tuhan senantiasa menaungi setiap Bapak Ibu jemaat. Jika ada jemaat yang belum disebutkan, nanti mungkin namanya belum ditulis di
eh, daftar nama boleh diberikan kepada saya. Saya serahkan selanjutnya kepada Bapak Gembala. Kepada seluruh jemaat yang berulang tahun bulan Maret, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun. Pengumuman yang pertama, laporan keuangan yang biasanya dilaporkan pada hari ini mengalami ketertundaan karena ada sebuah kendala dan laporan keuangannya akan disampaikan pada minggu yang akan datang. Untuk itu saya memohon maaf atas keterlambatannya. Yang kedua, gereja mendapatkan hand sanitizer dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Oleh sebab itu, gereja juga mengucapkan terima kasih atas pemberiannya. Tuhan memberkati. Gereja juga bukan hanya mendapatkan hand sanitizer, gereja juga mendapatkan tempat penyimpanan mic yang kreatif, dan orang tersebut juga tidak mau disebutkannya. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan pertolongannya. Tuhan memberkati. Tempat mic tersebut amat berarti agar mic yang kita miliki tidak cepat rusak kalau kita simpan di atas seperti biasa itu. Sekarang kita biasakan menyimpan mic di tempatnya supaya dalam rangka pemeliharaan mic kita. Yang ketiga, sampai minggu depan gereja ini membuka pendaftaran kepada seluruh sidang jemaat beserta putra-putrinya yang ingin belajar musik, entah gitar, bass, drum, atau keyboard secara gratis. Jadi jemaat tidak perlu membayar dan latihannya diselenggarakan tiap Selasa sore pukul 17. Akan dilatih oleh Saudara Gary. Untuk itu juga gereja mengucapkan terima kasih atas kesediaan Saudara Gary memberi latihan musik. Pendaftaran dapat dilakukan kepada Saudara Russell atau Debbie. Yang terakhir, seusai ibadah sore ini, saya mohon pamit untuk bisa bergabung mengikuti undangan Balitbang Kemenak. Akan ada acara mulai hari ini hingga hari Selasa di Hotel Mirah Bogor. Mereka meminta pertolongan kepada saya untuk menentukan atau memberikan rekomendasi siapa-siapa yang kiranya bisa melanjutkan tugas sebagai penilai buku Kristen. Dan itu akan saya lakukan seusai ibadah sore hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu saya di Hotel Mirah, jangan kaget. Ya memang saya memenuhi undangan dari Balitbang Kemenak. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya mengajak seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini dengan pujian Bila Selama Ini. Selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan
satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku. Berkenan pada sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku. Berkenan padamu. Terima kasih Engkau telah menolong seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhir. Engkau telah menyapa dan menjumpai kami melalui sabdamu yang begitu lugas dan jelas, yang kembali memperbaharui komitmen pengiringan dan pelayanan kami kepadamu Tuhan. Biarlah sabdamu yang telah kami dengar dapat kami respon secara positif, dan kiranya hidup kami bagaikan tanah yang subur, sehingga firman-Mu yang telah ditaburkan pada ibadah pagi hari ini dapat tumbuh dengan baik dan berbuah. Hamba terus mohonkan pertumbuhan kerohanian, kedewasaan anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba amat yakin hanya karena pertolongan-Mu, pertumbuhan dan kerohanian anak-anak-Mu dapat tumbuh dengan baik. Memohonkan berkat buat anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini, baik WL, singer, pemain musik, tim tamborin yang mengoperasikan LCD maupun sound system beserta pemberita firman-Mu. Hamba juga mohonkan berkat buat anak-anak-Mu, Engkau memberkati tiap rumah tangga anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau memberikan keharmonisan satu sama lain, kebahagiaan, kasih sayang, saling menghargai, saling mempercayai. Memohonkan agar tiap rumah tangga anak-Mu di tempat ini dapat terselenggara dengan baik karena kehadiran-Mu di tengah-tengah mereka dan karena pimpinan-Mu dalam rumah tangga mereka. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang memiliki usaha atau menjalankan usaha. Tengah situasi yang sulit, hamba percaya kehadiran-Mu amat berarti dan menolong anak-anak-Mu di tempat ini saat menjalankan usaha mereka. Memohonkan berkat buat anak-anak-Mu yang juga bekerja. Engkau memberkati pekerjaan mereka. Biarlah mereka selalu berada dalam naungan-Mu. Mereka tetap bekerja secara produktif dan dalam keadaan sehat karena naungan-Mu. Memohonkan juga berkat buat anak-anak-Mu yang masih di bangku persekolahan atau perkuliahan. Engkau memberkati studi anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau memberikan ketekunan, memberikan semangat belajar yang tinggi. Biarlah Engkau juga menolong sehingga rancangan-Mu berupa masa depan yang indah buat anak-anak-Mu tersebut terwujud. Hamba percayakan seluruhnya dalam tangan. Buat anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan kehidupan yang Engkau mengetahui secara persis. Hamba mohonkan juga uluran tangan-Mu, campur tangan-Mu dalam menangani tiap persoalan tersebut. Biarlah persoalan yang ada dapat dijadikan pelajaran yang berharga, membawa anak-anak-Mu untuk memiliki kedewasaan rohani. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan,
Pulanglah ke rumah kita masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga Maranatha. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.